Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatiananta dengan NIM 2301050398 dengan nomor presenti 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, teori belajar konstruktivisme itu apa? Nah, teori belajar konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah proses aktif yang memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan dan makna berdasarkan pengalaman, serta interaksi mereka dengan lingkungan. Nah, teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara pasif dari guru ke siswa, melainkan dikonstruksi oleh siswa itu sendiri melalui aktivitas belajar yang bermakna. Nah, adapun pengertian teori konstruktivisme menurut Jean Piaget, tokoh utama dalam teori konstruktivisme kognitif. Pembelajaran terjadi ketika individu mengalami ketidakseimbangan antara skema yang telah dimiliki dan pengalaman baru yang dihadapinya. Proses asimilasi dan akomodasi ini merupakan mekanisme utama dalam pembentukan pengetahuan yang baru. Sedangkan Lev Vygotsky menambahkan dimensi sosial dalam konstruktivisme dengan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan aktual anak dengan potensi yang dapat dicapai melalui bimbingan guru atau tema sebaya. Nah, adapun prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, ada beberapa prinsip utama teori konstruktivisme yang dapat diterapkan di sekolah dasar menurut Brooks and Brooks, yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, bukan diberikan oleh guru. Nah, yang kedua, pembelajaran harus berkaitan dengan konteks kehidupan yang nyata. Dan yang ketiga, interaksi sosial mendorong terbentuknya pemahaman. Yang keempat, siswa sebaiknya diberi kebebasan untuk mengekspresikan ide dan membangun makna. Dan yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai informasi. Nah, adapun implementasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada pendekatan dan strategi pembelajaran implementasi teori konstruktivisme di sekolah dasar yang dilakukan melalui beberapa pendekatan dan strategi. Di antaranya ada Problem Based Learning atau PBL. Siswa dihadapkan pada permasalahan konseptual yang menuntut mereka mencari solusi secara kolaboratif. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, siswa diminta menyelidiki penyebab banjir di lingkungan mereka dan mencari solusi berdasarkan data lapangan. Yang kedua, ada Discovery Learning. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui eksperimen atau pengetahuan. Contohnya, pembelajaran matematika. Siswa diminta menyusun pola bilangan dan menentukan rumus berdasarkan pola tersebut. Dan yang ketiga ada Project Based Learning atau PJBL. Siswa mengerjakan proyek secara nyata berkelompok seperti membuat modul rumah ramah lingkungan atau menyusun laporan pengamatan terhadap tanaman di sekolah. Dan yang keempat ada collaborative learning, kegiatan belajar di mana secara berkelompok untuk meningkatkan interaksi sosial dan pertukaran gagasan antara siswa. Guru membimbing proses diskusi dan mendorong refleksi. Nah, adapun peran guru dalam konstruktivisme. Guru berperan sebagai yang pertama tentu saja sebagai fasilitator, memberikan dukungan, alat dan sumber daya yang dibutuhkan oleh siswa untuk belajar. Dan yang kedua, guru sebagai mediator, yaitu membantu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki siswa. Dan yang ketiga, guru sebagai motivator, membangkitkan niat belajar dan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan terbuka dan tantangan belajar. Nah, selanjutnya ada pun contoh praktik di sekolah dasar dalam pembelajaran tematik
di kelas 4. Temanya indahnya kebersamaan. Guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok kecil tentang makna kerjasama di masyarakat. Siswa kemudian diminta membuat poster atau drama pendek tentang pentingnya toleransi. Aktivitas ini tidak hanya membangun pemahaman kognitif, tetapi juga menumbuhkan nilai sosial dan empati. Adapun kelebihan dan tantangan implementasinya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan tantangan implementasi. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dan yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan kolaboratif dan komunikasi antar siswa. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam dan tahan lama. Dan adapun tantangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan pembelajarannya. Yang kedua, memerlukan pelatihan guru agar dapat berperan sebagai fasilitator yang efektif. Dan yang ketiga ada perbedaan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan bisa menjadi kendala dalam kegiatan kelompok. Nah, jadi implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah dasar memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan siswa yang aktif, kritis, dan reflektif. Dengan pendekatan yang tepat seperti PBL, discovery learning, dan pembelajaran kolaboratif, siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga mampu menghubungkan dengan kehidupan nyata. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan sumber daya, dan dukungan lingkungan. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye!